Kembali lagi bersama kami pemirsa, Bang Umar yang tadinya nama Ramu ini kebalikan dari Umar. Berusaha membalik image, merubah dan juga membuka lembaran baru. Ketika dengan segala upaya yang sudah Bang Umar lakukan, apakah masih banyak orang-orang yang memberikan stigma negatif, pernyataan negatif di tengah Bang Umar hingga saat ini tengah berjuang untuk memulai hidup baru? Ya, semua masih ada stigma-stigma yang negatif. Adapun yang mendukung saya dan mensupport saya juga banyak. Saya anggap itu wajar. Dalam kehidupan ada yang pro, ada yang kontra. Dalam hal ini saya berprinsip artis, selebriti saja punya haters, apalagi saya. Sehingga bagaimana saya bisa memahami hal itu. Namun satu hal yang ingin saya katakan bahwa bisa jadi dari dosa-dosa seseorang yang kemudian dia bertobat setiap malamnya menangis, bertobat, terus dicela, dicerca oleh orang-orang yang mungkin menganggap dirinya sudah lebih baik, itu akan bisa jadi akan berbalik seperti itu. Berbalik untuk orang-orang yang suka mencela. Maka justru saya menghimbau kepada masyarakat yang masih belum bisa menerima saya, yang masih membuat stigma-stigma negatif. Jika saya kurang atau salah, ya mbok yau saya dibimbing. Saya diarahkan, bukan malah dicaci maki atau dicela. Arahkan saya, bimbing saya, beri saya skill, beri saya kemampuan berusaha dan lain-lain. Jangan sekedar mencela. Itu justru saya khawatir namanya setan menggoda, kemudian malah saya berbalik arah untuk melakukan hal yang sama sekali tidak diinginkan. Tapi ingat, saya sadar sesadar-sadarnya bahwa itu semua tidak mungkin akan saya lakukan. Saya tetap teguh seperti ini sekalipun dengan hujatan-hujatan dan stigma-stigma yang negatif itu. Seberapa banyak memang Bang hujatan-hujatan? Apakah di saat lagi beraktivitas ada saja yang kemudian membuli begitu ya? Atau mungkin di sosial media atau di mana pernah ada mendapatkan seberapa banyak sebenarnya? Ya di sosial media ada, kemudian kalau bertemu muka langsung menghujat itu tidak pernah. Tidak pernah saya jumpai. Bahkan setelah grand launching itu juga dialami oleh Dr. David. Ada yang menganggap mengeksploitasi seorang napi teroris. Kalau saya pikir nggak mungkin mengeksploitasi. Kalau Dr. David mau mengeksploitasi, ya sekalian aja mengeksploitasi artis-artis yang sudah ngetop, yang sudah terkenal. Dan hartanya mampu untuk membayar artis-artis terkenal untuk mengeksploitasi bisnisnya dia. Kalau mengeksploitasi saya, ya malah rugi. Beliau justru yang rugi. Makanya sama sekali tidak benar jika seperti itu. Dan lagi-lagi untuk diri saya belajar untuk bersabar dan memaafkan diri. Justru dari sinilah mungkin Allah akan menghapus dari dosa-dosa saya dari sebab cacian, bulian dari sebagian orang. Perjalanan memaafkan diri, perjalanan batin ini bagaimana Bang Umar ini menjalaninya? Apakah mulai pada saat berada di penjara, mungkin ketika mendapatkan pengalaman pahit, atau justru ketika sudah bebas? Bagaimana perjalanan ini akhirnya memaafkan diri, perjalanan batin juga? Ya, saya berusaha
untuk memaafkan diri setelah saya ada di dalam penjara, di mana saya melihat dari sebagian besar narapidana yang kasusnya bukan kasus terorisme, tapi dia malah banyak berkelakuan baik dalam segi ibadahnya, dalam segi menjaga hubungan sesama manusia. Dari situlah saya banyak belajar kepada mereka bahwa belum tentu yang katanya napi teroris yang konon akan menegakkan agama itu akhlaknya lebih bagus daripada mereka. Saya banyak bergaul, belajar dari mereka. Disitulah saya mulai berusaha untuk memaafkan diri saya sendiri, sembari saya selalu berdoa kepada Allah agar diberi ampunan kepada saya atas kesalahan dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Dan saya berusaha ketika di dalam penjara untuk bertemu dengan sebagian dari korban bom Bali yang pernah di mana saya terlibat di dalamnya, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit mereka mau menerima saya dan mereka memaafkan saya, dan disitulah saya banyak belajar bahwa mereka lebih hebat. Mereka lebih hebat daripada saya. Mereka lebih hebat dari para teroris. Karena mereka lebih bisa memaafkan. Karena meminta maaf itu mudah daripada memaafkan. Maka dari itu dalam kesempatan ini juga saya tidak bosan-bosan saya memohon maaf. Memohon maaf yang sebesar-besarnya dari hati saya yang paling dalam kepada seluruh korban bom Bali. Baik itu yang warga negara Indonesia maupun yang warga negara asing. Dan khususnya kepada seluruh masyarakat Bali. Saya memohon maaf atas kesalahan saya, dosa saya, baik itu yang dirugikan secara fisik, psikis, maupun perekonomian mereka. Tolong maafkan saya, dan mudah-mudahan suatu saat saya ingin saya bisa pergi ke Bali dengan aman, tanpa ada rasa ketakutan, bisa diterima oleh masyarakat Bali khususnya. Oke, Bang Umar yang kemudian tadi sudah banyak bercerita ya mengenai bagaimana perjalanan memaafkan diri sendiri, bahkan kontribusi yang dilakukan saat ini berusaha membuka lembaran baru. Tadi mungkin sudah bicara mengenai kopi. Apa sih kemudian kegiatan-kegiatan yang lain ya? Tadi sudah ada kegiatan positif, mungkin ada kegiatan-kegiatan lainnya yang saat ini mungkin juga tengah dilakukan oleh Bang Umar sendiri. Ya, jadi saya sejak bebas dari penjara, saya mulai menekuni fotografi makro. Fotografi? Ya, fotografi makro. Waktu itu awalnya dimulai dari smartphone, handphone, kemudian saya pasang kamera lensa bongkaran, lenspong, untuk memotret khususnya serangga-serangga. Kemudian sampai akhirnya pada tahap berikutnya saya mulai semakin gemar, semakin suka dengan fotografi makro itu, dan saya masuk ke dalam satu komunitas fotografi makro. Waktu itu khususnya yang pertama di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Namanya komunitas Susi Surabaya Sidoarjo. Nah, di situ saya banyak bergaul dengan mereka, kemudian mendapatkan ilmu tentang fotografi makro. Sampai akhirnya saya meningkatkan lagi, masuk ke satu komunitas yang lebih besar, yaitu galeri makro yang ada di Semarang. Dan dimulai dengan saya mengikuti gathering nasional tahun 2000.
Waktu itu kalau nggak salah bulan Agustus tanggal 10. Oke. Ya. Dan mereka semua menyambut baik. Mereka juga tahu berarti abang ini siapa gitu. Ya. Atau Bang Umar merahasiakan lagi atau tidak mau terlalu membahas nama Tidak. Umar Patek? Tidak, saya lebih suka terbuka. Jangan sampai mereka tahu di belakang hari. Saya sampaikan bahwa saya Umar Patek, saya mantan narapidana teroris, saya pernah di penjara. Kemudian saya ingin mendapatkan teman-teman baru, sahabat baru, komunitas baru, dunia baru, yang semuanya serba baru. Artinya saya ingin meninggalkan semua dunia lama saya dengan komunitas yang lama. Dan alhamdulillah mereka responnya sangat bagus dan menerima saya. Dan kebanyakan dari mereka bukan dari Muslim. Ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Hindu, tapi mereka benar-benar merangkul saya. Dan mereka terus membimbing saya sampai akhirnya saya ingin waktu itu next level, yaitu dengan menggunakan kamera mirrorless. Dengan menggunakan kamera mirrorless itulah saya semakin hobi, semakin suka dan pergi hunting bersama-sama mereka. Kadang di kota Semarang, kadang di Ngawi, kadang di Purwokerto. Dan yang paling aneh, waktu saya hunting di Baturaden selama 1 minggu, saya tinggal di rumah sahabat saya. Namanya, saya biasa memanggil Om Teddy, Teddy Handoyo. Dia seorang Nasrani. Dan dia tidak mengizinkan saya untuk menginap di hotel, tapi di rumahnya. Di rumahnya. Jadi bagaimana yang dulu saya tidak suka dengan penganut agama lain, tapi saya berubah drastis. Dan disitulah di rumah dia ada salib besar, tapi di sisi lain saya sholat di situ selama 1 minggu. Saya di situ dan setiap pagi dan malam kami hunting bersama ke hutan di kebun raya Baturaden. Dan mereka pun saya undang waktu acara grand launching. Dan itu buat saya satu support tersendiri. Karena mereka mau hadir, mereka mendukung saya dengan kegiatan yang baru sekarang ini, yaitu fotografi makro. Itu sela-sela di saat saya ketika sedang misal sudah memproduksi kopi, saya sempatkan Ada fotografi. Ada kopi, ada fotografi juga. Kemudian salah satu yang sempat kita ketahui, Bang Umar ini bahkan sempat menjadi petugas paskibraka pada saat di lapas, kemudian juga ikut di dalam upacara pengibaran bendera. Ini mungkin bisa diceritakan karena artinya ada semangat patriotisme. Bagaimana kemudian seorang Umar Patek ini nanti bisa semakin memupuk rasa patriotisme dan berkontribusi untuk Indonesia ke depannya. Bang Umar, bisa dijawab usai jeda pemirsa. Kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.